Kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Daniel Franciscus Gultom, yaitu saya selaku ketua kelompok 5, dan ada Willy Christiansia. Ketiga ada Thomas Rio Briantana. Yang keempat ada Ewaldo Jeremy Sukaca. Yang kelima ada Giovanni Ishak Temal Guru. Yang pertama ada pesan dikemas. Bahasa verbal dan non-verbal secara tidak sengaja akan terjadi bersamaan. Bahasa verbal dan non-verbal memperkuat satu sama lain. Orang biasa memakai bahasa verbal, tapi orang tersebut menggunakan bahasa non-verbal untuk memperkuat bahasa verbal itu, seperti Anda tidak merasakan takut dari kata-kata Anda. Tapi secara non-verbal, Anda terlihat seperti orang ketakutan, misalkan dari raut wajah Anda atau dari kata-kata Anda. Anda tidak marah, tapi dari sikap atau perilaku Anda seperti orang yang marah. Itu bisa dilihat dari mata Anda atau raut muka wajah Anda, mimik muka wajah Anda. Bahasa non-verbal dan verbal ini dapat membantu Anda dalam berpikir dan mengingat akan suatu hal. Dan ini sangat mempermudah sekali. Misalkan Anda kehabisan atau lupa mengingat kata-kata verbal, Anda bisa mempraktekkan bahasa non-verbal ini untuk mengingat apa yang Anda lupa itu. Misalnya Anda memposting melalui Twitter atau blog pribadi seperti "Aku rindu padamu". Bahasa verbal Anda seperti itu, tetapi ketika orang lain melihat foto Anda dengan caption Anda seperti itu, orang lain akan ragu karena melihat dari raut wajah Anda yang tidak rindu kepada orang itu. Anda membohongi kata-kata itu dengan raut muka Anda atau bahasa non-verbal Anda. Anda mengatakan cinta pada pasangan Anda, tetapi pasangan Anda melihat dari gestur Anda. Apakah Anda benar-benar mencintai dia atau tidak? Bahasa verbal dan verbal ini benar-benar saling menguatkan satu sama lain. Contoh lainnya, Anda sedang ngobrol dengan orang lain atau orang yang Anda tunjuk untuk berbicara dengan Anda. Anda bisa menggunakan bahasa non-verbal untuk mengetahui apa yang dimaksud orang yang sedang mengobrol dengan Anda. Jadi, bahasa verbal dan non-verbal ini memang betul secara tidak sengaja akan saling menguatkan. Anda tidak bisa membohongi bahasa non-verbal Anda. Makna pesan ada di orang. Makna tidak hanya berisikan pengemasan pesan baik verbal ataupun non-verbal, tetapi makna pesan itu bisa dideskripsikan dengan pemikiran dari penerima pesan itu. Makna pesan itu diambil dari perilaku, sikap, dan keyakinan. Misalnya, bisa seperti Anda sedang jatuh cinta. Hari ini Anda mengatakan cinta pada satu orang. Besoknya Anda mengatakan cinta kepada orang lain, bukan kepada orang itu lagi. Maka makna dari kata cinta Anda itu berbeda. Atau seperti Anda sedang berteleponan dengan orang lain. Seperti yang berada di samping ini, gambar yang ada di samping. Anda bisa mengatakan atau berbicara kepada orang itu melalui telepon, tetapi ketika Anda bertemu langsung dan berbicara langsung kepada penelpon itu atau orang yang Anda telepon, maka makna itu akan berbeda menurut orang yang Anda telepon itu. Makna bisa juga kita memberikan pertanyaan kepada orang lain atau orang yang berbicara kepada kita tentang persepsi kita, maka kita akan tahu makna apa yang didapat oleh si pendengar itu. Yang ketiga, ada makna adalah denotatif dan konotatif. Istilah denotasi dan konotasi banyak digunakan dalam filsafat, linguistik, semiotika, dan gaya bahasa untuk menunjukkannya sejumlah perbedaan yang beragam terkait makna. Denotatif dan konotatif memiliki persepsi yang berbeda. Makna penting atau pusat disebut dengan makna denotatif. Konotatif disebut juga dengan makna terapan. Ciri-ciri dari makna denotatif adalah seperti contoh berikut. Brian sedang makan siang memakan ikan bakar. Kata makan berarti memasukkan makanan ke dalam mulut. Kata makan itu berarti bersifat memasukkan makanan yang bersifat pokok ke dalam mulut.
Contoh dari konotatif. Ginting membawakan buah tangan untuk temannya. Kata buah tangan ini berarti buah bukan berbuah bentuk tangan, tetapi makna dari buah tangan adalah oleh-oleh. Ciri dari denotatif dalam makna kata sebenarnya. Dan ciri dari konotatif, kebalikan dari denotatif, makna bukan kata sebenarnya. Pesan bervariasi dalam abstraksi. Pesan ini dapat melalui dari sebuah film, televisi, komik, majalah, atau bahkan musik. Maksud dari ini adalah pesan dari sebuah film atau suatu film yang Anda suka tonton, seperti film perang, kebahagiaan, atau percintaan, bahkan horor. Contoh filmnya adalah Avengers. Pesan film ini sangat berbeda dengan film The Doll, tetapi kita harus bijak dalam mengambil pesan dari sebuah film. Misalnya lagi dari film Dylan, sangat sedikit sekali pesan yang dapat kita ambil dari film ini. Pesan semua itu bersifat abstrak. Anda jangan berfokus pada sebuah film, karena film itu terdapat seperti ada komiknya. Anda bisa membaca komik itu, dan Anda bisa mendapatkan pesan atau makna berbeda dari film yang Anda tonton. Sekian penjelasan dari saya, Daniel Franciscus Gultom. Jika ada yang salah dari kata-kata saya atau penjelasan materi yang saya dapat, saya minta maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya tulis dan saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, kali ini saya, Willy Christiansyah, akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal, bagian pesan bervariasi dalam kesopanan. Salah satu cara terbaik untuk melihat kesopanan dalam komunikasi interpersonal adalah dalam pengertian kesopanan positif dan negatif. Dua kesopanan ini memiliki dua kebutuhan, yaitu 1. Masing-masing dari kita ingin dipandang secara positif oleh orang lain. Untuk dianggap menguntungkan, hal ini disebut menjaga wajah positif. Kedua, masing-masing dari kita keinginan menjadi otonom, memiliki hak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Hal ini disebut wajah negatif. Yang pertama, kesopanan dan keterus-terangan. Keterus-terangan biasanya kurang sopan dan mungkin melanggar kebutuhan seseorang untuk tetap bersikap negatif. Contohnya, pinjamkan aku uang $100. Secara tidak langsung membuat orang tersebut tidak dapat menolak permintaan. Namun, pesan tidak langsung juga memungkinkan kita untuk mengungkapkan keinginan atau preferensi tanpa menyinggung atau menghina siapapun. Terkadang, pesan tidak langsung memungkinkan kita untuk meminta pujian dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Contohnya, Anda berkata, "Saya sedang berpikir untuk menyembuhkan mata ini," dan mengharapkan tanggapan seperti, "Matamu?" Mereka terlihat baik-baik saja. Dalam penelitian, wanita lebih sopan dalam berbicara dan tidak mengherankan menggunakan lebih banyak pernyataan tidak langsung saat membuat permintaan daripada pria. Perbedaan ini memiliki dua pandangan antara implikasi positif dan implikasi negatif. Yang kedua, ada pengaruh pada kesopanan. Kesopanan dianggap sebagai sifat yang diinginkan di sebagian besar budaya. Kesopanan sendiri berbeda-beda tergantung konteksnya. Contohnya, menunjukkan pertimbangan untuk orang lain dan presentasi diri Anda dengan percaya diri. Menunjukkan rasa hormat terutama pada mereka yang memiliki status yang lebih tinggi. Kesopanan juga dianggap lebih penting dari keterbukaan, kejujuran oleh sebagian budaya. Contohnya seperti budaya di Jepang. Anda harus memiliki kesopanan yang lebih tinggi atau memberi kesopanan kepada orang yang memiliki status lebih tinggi. Seperti kepada Perdana Menteri atau kepada Kaisar, Anda harus melakukan kesopanan kepada orang tersebut. Penelitian membuktikan bahwa sekitar 80% karyawan yang disurvei percaya bahwa mereka tidak percaya dihormati di tempat kerja, dan 20% mereka merasa
menjadi korban ketidaksopanan. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesopanan Anda bukan saja dari sebuah budaya, melainkan kepribadian Anda sendiri. Pelatihan profesional akan mempengaruhi tingkat kesopanan Anda dan cara mengekspresikan kesopanan. Jika Anda ingin meningkatkan kesopanan Anda, maka Anda dapat pergi ke tempat pelatihan profesional. Contohnya seperti ke psikolog. Anda dapat berbincang-bincang bersama psikolog tersebut sehingga dapat mengekspresikan kesopanan Anda dan meningkatkan jiwa kesopanan Anda. Yang ketiga ada kesopanan dalam inklusi dan pengecualian. Perspektif lain dari kesopanan dapat dilihat dalam peran inklusi dan eksklusi. Pesan inklusif mencangkup semua orang yang hadir dan mengakui relevansi orang lain dan biasanya dianggap sopan. Sedangkan pesan eksklusif menutup orang-orang tertentu atau seluruh kelompok budaya dan biasanya dianggap tidak sopan. Contohnya seperti ini. Sekumpulan dokter sedang membahas tentang sebuah pembedahan. Jika para dokter itu berdiskusi bersama antara dokter yang lain, maka informasi tersebut akan menjadi sebuah hal yang relevan. Beda jika seorang dokter berbicara dengan atau berdiskusi dengan orang biasa, maka informasi tersebut menjadi tidak relevan karena dokter memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada orang yang biasa. Yang keempat, kita akan memahami teori dan riset interpersonal teori perbedaan gender. Terkait keterus-terangan, penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak tidak langsung dalam memberi perintah. Daripada laki-laki, mereka lebih mungkin untuk mengatakan sesuatu. Jadi di sini, menurut penelitian terbukti bahwa wanita sendiri lebih sering menggunakan pernyataan tidak langsung atau pesan-pesan seadanya, sehingga membuat kita para lelaki untuk menjelaskan selanjutnya. Dan di sini juga terbukti bahwa perempuan itu suka melakukan kode-kode yang biasa sering kita dengar. Pria lebih mungkin tidak langsung saat mengungkapkan makna-makna kelemahan, mengungkapkan masalah, dan mengakui kesalahan. Umumnya pria akan berbicara secara tidak langsung saat mengungkapkan makna-makna itu, karena dapat melanggar stereotip maskulin. Nah, di sini menurut penelitian juga bahwa kita laki-laki itu jarang menggunakan pesan-pesan secara tidak langsung. Karena mengapa? Karena ketika kita melakukan hal tersebut, kita dapat mencoreng kemaskulinan kita atau kebiasaan maskulin kita akan tercoreng. Peneliti membagi 3 rangkaian teori menjelaskan perbedaan gender dalam komunikasi. 1. Perbedaan biologis. Beberapa teori mengatakan bahwa perbedaan gender disebabkan oleh perbedaan biologis bawaan. Jadi perbedaan gender dalam komunikasi seperti dalam kesopanan atau perilaku mendengarkan adalah hasil dari faktor biologis yang diwariskan yang telah berkembang selama berjutaan tahun. Kedua, sosialisasi. Teori lain menunjukkan bahwa perbedaan gender disebabkan dengan pola sosialisasi yang berbeda. Jadi perbedaan gender itu Anda mengamati dalam komunikasi antara cara-cara di mana anak laki-laki dan anak-anak perempuan dibesarkan atau diajar. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan gender antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam berkomunikasi ditentukan oleh dibesarkan atau diajarkan apakah oleh orang yang mengasuhnya. Sehingga kita tidak dapat menyamakan komunikasi antara pria dan wanita itu sendiri. Yang ketiga, kekuatan sosial. Kelompok teori ketiga berpendapat bahwa perbedaan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam keadaan sosial. Nah, ini hal yang sering kita dengar ya, di mana katanya tuh kesetaraan wanita itu di bawah pria. Nah, kita harus membuang jauh-jauh hal tersebut, karena martabat wanita dan martabat pria itu sama rata. Jadi, dalam teori yang ketiga ini menyimpulkan bahwa perbedaan martabat inilah yang membuat komunikasi antara pria dan wanita itu berbeda secara gender. Yang kelima ada kesopanan dalam berinternet. Kesopanan dalam internet sendiri memiliki aturan yang sangat spesifik untuk kesopanan, yang disebut netiquette.
Netiquette. Sebagaimana aturan netiquette memberikan panduan dalam berkomunikasi dalam situasi sosial tatap muka. Aturan netiquette menyediakan panduan berkomunikasi online dengan sopan. Seperti 1. Biasakan diri Anda dengan situs sebelum berkontribusi. Nah, di sini sebelum kalian menggunakan aplikasi atau media sosial lainnya, pastikan Anda mengetahui dulu apa itu aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut itu digunakan untuk apa. Jadi ketika Anda menggunakan aplikasi tersebut, Anda tidak menyalahgunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, bersikap singkat. Komunikasikan hanya informasi yang diperlukan. Nah, di saat kita menggunakan situs tersebut atau aplikasi tersebut, gunakanlah kata yang singkat, padat, dan jelas. Kata yang maknanya itu yang Anda ingin sampaikan. Jangan berlebih-lebihan sehingga dapat menimbulkan ketersinggungan atau membuat orang merasa terhina karena hal yang bertele-tele juga. Yang ketiga, bersikaplah lembut. Nah, yang ketiga ini kita dalam menggunakan media sosial atau aplikasi atau situs apapun itu tidak boleh digunakan untuk menghujat. Gunakanlah dan bersikaplah lembut, seperti memberi perhatian atau pujian kepada sesuatu yang ada di dalam situs tersebut atau aplikasi tersebut. Yang keempat, jangan berteriak. Nah, jangan berteriak sendiri ini yang dimaksud ini bukan berteriak saat menggunakannya ya. Maksudnya itu berteriak itu kadang orang itu berpikir ketika kita menulis dengan huruf kapital semua dalam situs itu bertandakan kita kalau kita itu sedang berteriak. Jadi tulislah dengan benar dan jangan menggunakan huruf kapital semuanya. Yang kelima, diskret. Jangan menggunakan informasi jaringan sosial di luar jaringan. Nah, maksud dari peraturan kelima ini adalah ketika kita dalam platform atau situs yang menggunakan aturan di situs ini, kita jangan menggunakan aturan situs ini untuk situs yang lainnya. Karena untuk situs yang lainnya, otomatis pasti ada aturan yang berbeda. Jadi, untuk aturannya itu sudah pasti berbeda. Kalian tidak bisa samakan, dan otomatis itu akan mengganggu kinerja situs tersebut. Yang keenam, jangan mengirimkan sebuah spam atau API. Maksudnya adalah ketika kamu sedang menggunakan aplikasi atau melihat situs-situs tersebut, contohnya seperti ini deh. Kamu melihat situs anime dan menunggu untuk episode selanjutnya. Nah, di situs itu kamu tidak boleh spam untuk cepat dong, keluarin animenya, aku udah mau nonton ini, cepat dong. Kamu tidak boleh melakukan hal spamming atau melakukan API seperti itu. Yang ketujuh, hindari bahasa yang menyinggung atau menghina. Nah, yang ini nih, kita sebagai pengguna situs atau media sosial yang baik, kita tidak boleh menyinggung atau menghina sebuah aplikasi tersebut, apalagi orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Karena itu dapat menyinggung orang dan bahkan dapat menghina orang, yang dapat membuat orang sakit hati, dan kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi atas hal yang kita lakukan tersebut. Yang kedelapan, bersikaplah dengan penuh perhatian. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika Anda menggunakan aplikasi, contohnya seperti aplikasi Instagram. Ketika Anda melihat sebuah seniman melakukan gambar atau lukisan yang luar biasa, berikanlah apresiasi dengan penuh perhatian terhadap orang tersebut. Contohnya seperti, wah indah sekali lukisanmu, sehingga dapat membuat dia tersanjung dan senang atas apa yang telah dia lakukan atau jerih payah dia. Yang kesembilan, jangan beriklan. Maksudnya jangan beriklan di sini mungkin untuk jangan memperjualkan diri Anda sendiri. Kalau Anda mengiklankan sesuatu atau produk Anda di-endorse seperti itu, Anda dapat mengiklankan karena itu dapat menguntungkan Anda juga. Yang mungkin yang dimaksudkan di sini adalah untuk menjual diri Anda sendiri. Seperti kayak Anda menggunakan hal yang minim, kayak baju-baju yang tidak pantas untuk dilakukan di situs tersebut. Yang ke-10, jangan menjiplak dan plagiasi. Jangan menjiplak dan memplagiasi ini contohnya seperti ini. Saya menggunakan aplikasi atau situs tertentu. Saya membuat lagu di situs tersebut. Dan Anda
membuat situs baru lagi, atau dengan situs yang sama, Anda mengambil karya saya dan menggunakan karya tersebut tanpa sepengetahuan saya. Nah, Anda tidak boleh melakukan menjiplak atau plagiasi seperti tersebut, karena sekarang ada undang-undang tentang copyright sehingga Anda dapat dihukum dan bahkan Anda bisa dapat masuk penjara. Yang ke-11, jangan membual. Nah, ini ketika Anda menggunakan situs atau plagiasi, atau bukan plagiasi, Anda menggunakan situs atau aplikasi tertentu, Anda harus menggunakan sesuatu hal yang fakta. Anda mengucapkan fakta yang sesungguhnya. Jangan berbual atau berbohong yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap situs Anda atau aplikasi Anda sendiri nantinya. Yang keenam, arti pesan bisa menipu. Menipu tidaklah mengherankan jika beberapa pesan benar dan beberapa menipu. Jika memberi informasi palsu kepada seseorang tetapi Anda yakin itu benar, maka kamu tidak berbohong. Kamu berbohong ketika kamu mengirim informasi yang kamu yakini tidak benar dan kamu bermaksud untuk menyesatkan orang lain. Tidak mengherankan perbedaan budaya muncul dengan kebohongan dalam cara berbohong diberlakukan. Contohnya seperti ini. Orang Amerika berpikir lebih bisa diterima membohongi orang yang di luar kelompok mereka dibandingkan berbohong kepada kelompok sendiri. Yang ketujuh, ada jenis kebohongan. Kebohongan sangat bervariasi dalam jenisnya. Salah satu sistem yang berguna untuk mengklasifikasi kebohongan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Penipuan prososial. Untuk mencapai beberapa kebaikan ini adalah kebohongan yang dirancang untuk menguntungkan orang yang dibohongi atau membohongi. Contohnya seperti ini. Anda membohongi seseorang dengan berkata seperti, "Wah, Anda cantik sekali ya," padahal orang tersebut biasa-biasa saja seperti itu. Itu akan membuat orang yang dibohongi menjadi senang dan menguntungkan kita karena dia dapat memuji kita. Yang kedua, penipuan peningkatan diri. Penipuan ini untuk membuat diri Anda menjadi lebih terlihat baik, digunakan untuk sekedar menyoroti apa yang sudah benar tentang Anda dan mungkin tidak dilihat orang lain pada awalnya sekilas. Contohnya seperti ini, ketika Anda bertemu orang yang tidak kenal, Anda akan melakukan penipuan peningkatan diri seperti ini. "Wah, kamu tahu nggak? Aku ini orang kaya loh di kampungku. Aku punya 10 sapi. Aku punya rumah 2. Aku orang yang kaya raya di kampungku." Seperti itu akan membuat orang yang dibohongi melihat derajat kamu itu naik, sehingga itulah penipuan peningkatan diri. Yang ketiga, penipuan egois. Penipuan ini digunakan untuk melindungi diri Anda. Kebohongan ini dirancang untuk melindungi diri Anda sendiri. Saya akan memberikan contoh penipuan egois seperti ini. Ketika kamu sedang di rumah, kamu tidak sengaja menjatuhkan piring keramik ibumu, dan ibumu bertanya seperti ini, "Siapa yang pecahkan piring ini?" Terus kamu menjawab dengan, saya tidak tahu siapa yang memecahkan piring ini, mungkin adik yang memecahkannya." Nah, tanpa disadari kamu sedang melakukan penipuan yang ketiga ini, yaitu penipuan egois. Yang keempat, penipuan antisosial. Penipuan antisosial untuk mencelakakan orang lain. Kebohongan ini direncanakan untuk menyakiti orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kamu membohongi atau mengadu domba orang agar untuk sama-sama kelahi. Contohnya seperti ini. Saya memiliki teman. Nah, saya mengatakan ke teman saya itu, "Kamu tahu nggak, kalau misalnya tangga kita ini suka ngolok-ngolok kamu loh. Dia sering ngajak kamu kelahi katanya. Dia bilang kamu cupu katanya." Nah, secara tidak langsung kita melakukan penipuan antisosial, sehingga membuat kedua belah pihak untuk berkelahi dan saling menyakiti. Itulah dia 4 jenis kebohongan. Bagaimana orang bisa berbohong? Seperti yang dapat kamu bayangkan, orang berbohong dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti berlebihan, artinya kamu melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak kamu lakukan. Kamu sering melebih-lebihkan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lebih-lebihkan. Seperti, "Aku ini pernah loh terbang sampai tinggi ke awan." Nah, kamu itu seperti melebih-lebihkan.
padahal kamu tidak terjadi sesungguhnya seperti itu. Yang kedua, pergantian. Artinya kamu menukar kebenaran dengan kebohongan. Nah, ini nih yang biasa orang bilang, gimana ya? Kamu itu orangnya tuh bukan munafik sih. Kamu itu orangnya tuh suka menipu. Kamu menukar kebenaran dengan sebuah kebohongan. Terlebih lagi biasanya ada orang yang menukar kebenaran dengan kebohongan untuk keuntungan dia sendiri. Itu tidak baik. Yang ketiga, keraguan. Artinya saat kamu mengelak, pesan kamu cukup ambigu untuk mengarahkan orang untuk memikirkan sesuatu yang berbeda dari niat kamu. Yang keempat, ada kelalaian. Artinya kamu berbohong dengan mengirimkan pesan-pesan tertentu. Perilaku pembohong. Nah, menurut penelitian juga, perilaku pembohong dibagi menjadi 4, yaitu pembohong menahan. Mereka berbicara lebih lambat. Mungkin memantau atau apa yang mereka katakan. Memantau apa yang mereka katakan, apakah itu salah atau tidak, atau ada kesalahan sehingga ketahuan berbohong atau tidak. Nah, ini tipe-tipe pembohong menahan ini. Dan secara umum lebih sedikit informasi dan elaborasi. Yang kedua, pembohong tidak masuk akal. Mereka memberikan pesan liar yang di luar logika manusia dan lebih banyak inkonsistensi. Nah, ini nih, pembohong yang tidak masuk akal atau logikanya udah nggak ada ini. Contohnya seperti, kamu tahu nggak, aku itu bisa bernapas dalam air loh. Nah, itu kan di luar logika kita. Kita manusia kan menggunakan paru-paru, bukan menggunakan insang. Bagaimana bisa manusia bisa bernafas di dalam air? Contohnya seperti itu. Yang ketiga, pembohong yang memberikan kesan yang lebih negatif. Umumnya pembohong ini dianggap kurang bersedia kooperatif, kurang bersenyum, dan lebih defensif. Kalau pembohong seperti ini contohnya seperti ketika kamu mengelak apa yang sedang dia katakan. Dia sedang berbohong nih, menuai-nuai kebohongan, mengeluarkan banyak sekali kebohongan. Kamu menyelanya atau kamu ini menyerang dia gitulah. Dia akan melakukan defensif atau menahan. Dia akan mengelak semua serangan kamu atau mengelak semua apa yang telah kamu katakan untuk mencela dia gitu. Yang keempat, ada pembohong tegang. Ketegangan tersebut mungkin terungkap dari suara mereka yang bernada tinggi dan berlebihan gerakan tubuh. Nah, pembohong yang seperti ini nih pembohong yang sering ketahuan. Ketika dia berbohong, dia akan merasa tegang, merasa tidak nyaman atau merasa takut, sehingga dia memberikan gelagat-gelagat yang membuat kita tahu kalau dia itu sedang berbohong. Etika dalam komunikasi interpersonal. Bohong. Tidak mengherankan kebohongan memiliki implikasi etis. Faktanya salah satu aturan budaya paling awal, anak-anak diajari bahwa berbohong itu salah. Pada saat yang sama juga, anak-anak juga mempelajari beberapa kasus berbohong itu sebuah hal yang efektif untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Beberapa kebohongan prososial, peningkatan diri, dan penipuan egois dianggap etis. Misalnya secara terbuka menyetujui seseorang yang sangat tidak Anda setujui, untuk mengaktifkan orang untuk menyelamatkan muka. Mengatakan bahwa seseorang akan sembuh meskipun ada bukti medis kepada pertentangan. Contohnya seperti Anda mengatakan bahwa seseorang itu akan sembuh, padahal buktinya orang itu sudah seperti kanker stadium 4 yang kemungkinan sembuhnya itu kecil. Atau hanya membual tentang pencapaian Anda. Anda contohnya atau cuma membual seperti Anda tuh. Aku ini pernah juara 1, peringkat 1 selama 3 tahun berturut-turut. Anda itu membual. Padahal itu tidak terjadi pada diri Anda. Beberapa kebohongan dipertimbangkan tidak hanya etis, tetapi juga wajib. Misalnya, berbohong untuk melindungi seseorang dari bahaya atau memberitahu orang tua yang bangga bahwa anak mereka cantik. Nah, untuk yang berbohong tidak hanya etis tapi juga wajib ini contohnya seperti Anda berbohong untuk melindungi. Contohnya ketika adik Anda merusak sesuatu, Anda berbohong bahwa itu perbuatan oleh kucing dengan berharap
untuk melindungi adik Anda sehingga adik Anda tidak dimarahi oleh orang tua. Dianggap tidak etis jika misalnya berbohong untuk menipu investor atau menuduh seseorang secara tidak benar. Nah, untuk penipuan yang dianggap tidak etis ini contohnya seperti contoh yang paling familiar di Indonesia, yaitu korupsi, berbohong kepada rakyat, memakan banyak uang rakyat yang membuat negara kita ini semakin mundur. Nah, korupsi ini harus cepat-cepat diberantas. Nah, namun sekelompok besar kebohongan tidak mudah untuk diklasifikasikan sebagai kebohongan etis atau tidak etis. Anda akan melihat beberapa poin pilihan etis. Apakah etis berbohong untuk mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan, tetapi tidak bisa mendapatkan cara lain? Untuk misalnya, apakah Anda berbohong untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji yang layak? Apakah itu etis? Apakah penting jika Anda melukai peluang kolega untuk maju dalam prosesnya? Apakah itu juga hal yang etis menurut Anda? Yang kedua, apakah etis berbohong kepada rekan hubungan Anda untuk menghindari konflik dan mungkin berpisah? Dalam situasi ini, apakah akan etis jika berbohong jika masalahnya kecil? Anda terlambat untuk membuat janji karena Anda ingin melihat akhir dari pertandingan sepak bola. Atau yang utama, katakanlah perselingkuhan atau berlanjut. Apakah menurut Anda itu adalah hal yang etis untuk dilakukan? Yang ketiga, apakah etis berbohong agar Anda keluar dari situasi yang tidak menyenangkan? Misalnya, akan Anda berbohong untuk keluar dari kencan yang tidak diinginkan, tugas kantor ekstra, atau percakapan yang membosankan. Yang keempat, apakah etis berbohong tentang alasan putusnya suatu hubungan agar lebih mudah untuk Anda dan orang lain? Misalnya, apakah Anda akan menyembunyikan bahwa Anda pernah jatuh cinta dengan orang lain? Atau Anda hanya bosan dengan hubungan itu atau itu ketertarikan fisik yang hilang? Dalam pidato perpisahan Anda? Yang kelima, apakah etis untuk membesar-besarkan konsekuensi dari suatu tindakan untuk mencegahnya? Untuk misalnya, apakah Anda akan berbohong tentang efek buruk ganja untuk mencegah Anda, anak-anak, atau siswa Anda menggunakannya? Yang keenam, apakah etis berbohong tentang diri Anda sendiri agar terlihat lebih menarik? Misalnya mengatakan bahwa Anda lebih muda, atau lebih kaya, atau lebih jujur dari Anda yang sebenarnya. Sebagai contoh, apakah Anda akan berbaring di profil Anda di Facebook, atau di MySpace, atau di Instagram, di situs kencan untuk meningkatkan peluang Anda untuk bertemu seseorang yang sangat istimewa? Alasan lain membuat deteksi kebohongan begitu sulit dalam hubungan dekat adalah karena pembohong tahu bagaimana berbohong, terutama karena dia tahu bagaimana Anda berpikir, dan karena itu dapat menyesuaikan kebohongan yang akan membuat Anda tertarik, dan tentu saja pembohong sendiri sering memiliki cukup waktu untuk melatih kebohongan, yang mana membuat kebohongan menjadi lebih efektif. Ada beberapa faktor komunikasi yang tampaknya lebih sering dikaitkan dengan kebohongan, antara lain seperti pelebaran pupil lebih besar dan lebih besar, banyak kedipan melebihi keenggangan tatapan. Contohnya seperti ketika dia berkata kepada Anda, dia akan berkedip tidak beraturan yang semestinya. Berkedip terus secara cepat, itu menandakan bahwa dia sedang berbohong. Terus nada vokal yang lebih tinggi, suara terdengar seolah-olah mereka sedang stres. Nah, contohnya ketika kalian sedang ada masalah, dia akan meninggi-ninggikan nadanya sehingga atau merendah-rendahkan nadanya sehingga membuat kita berpikir bahwa dialah yang paling tersakiti atau dialah yang paling benar. Dialah yang paling tidak pernah salah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, lebih banyak kesalahan dan keraguan dalam pidato mereka atau perkataan mereka. Mereka berhenti lebih lama dan lebih lama. Waktu heboh, waktu lebih banyak gerakan tangan dan kaki. Ketika dia sedang berbohong, dia akan melakukan hal-hal atau gestur tubuh yang sangat kelihatan. Contohnya seperti garuk-garuk kepala, atau memegang hidungnya ini, atau memegang-megang dagunya. Kakinya tidak bisa diam digoyang-goyangkan. Itu menunjukkan bahwa dia sedang berbohong. Yang keempat,
lebih banyak gerakan menyentuh diri, misalnya menyentuh wajah atau rambut mereka, dan lebih banyak lagi sentuhan benda, misalnya bermain dengan cangkir kopi atau pena. Nah, ketika yang keempat ini sama seperti yang kelima, kurang lebih seperti yang ketiga. Nah, ketika dia berbohong, dia akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya ketika sedang bertatapan kepada seseorang atau melakukan perbincangan empat mata sama orang, seperti main-main batu. Kalau misalnya ketemu orang, saking takutnya sudah berbohong atau saking dah kelihatannya berbohong, dia akan megang-megang batu atau megang-megang pohon, megang-megang pensil atau pena, atau tiba-tiba pura-pura nggak lihat, seperti itu contohnya. Nah, yang perlu kita ingat juga dalam mendeteksi kebohongan, berhati-hatilah agar Anda merumuskan kesimpulan dengan jelas, memahami bahwa Anda bisa salah dan tuduhan berbohong, terutama bila tidak benar tetapi meskipun benar. Seringkali dapat merusak hubungan hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Di selain itu, ingatlah sebuah kehati-hatian dan potensi kesalahan dan persepsi yang telah dibahas sebelumnya. Bagaimanapun, deteksi kebohongan adalah bagian dari persepsi orang. Nah, di bagian ini, sebelum Anda mendengar sesuatu tuh atau mendengar kebohongan dari orang lain itu, coba diseleksi dulu, atau dicari dulu kebenarannya itu seperti apa. Jangan diambil mentah-mentah gitu loh. Ketika kamu nanti ada sama teman kamu mendengar dari mana saja itu, atau kawan kamu berbohong, kamu tidak mendengarkan atau menyeleksinya dulu. Itu dapat merusak pertemanan kamu, dan itu merupakan hal yang sangat merugikan kamu juga. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita dapat menginformasi dari mana saja, mau itu pun bohong, mau itu benar, fakta, kamu harus menyeleksinya dulu, mencari narasumbernya dulu, atau mencari kejelasannya dulu, sehingga nanti tidak merugikan diri kamu sendiri. Halo teman-teman, saya dari kelompok 5 atau chapter 5. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari kami. Pesan bisa mengkritik dan menguji. Pesan yang disampaikan bisa mengandung pujian dan kritikan. Ketika menguji, perhatikan hal berikut. 1. Gunakan emoji. Alih-alih mengatakan kerjaan bagus, bilang, saya suka cara kerjanya. 2. Pastikan pengaruh Anda atau ekspresi wajah perasaan positif. Ketika memuji, pastikan juga bahwa ekspresi kita sesuai. Contoh, beri pujian dan senyuman, jangan membenci sama cemburu. 3. Sebutkan perilaku yang Anda puji. Alih-alih mengatakan that's good, bilang saya senang dengan keterbukaanmu. 4. Pertimbangan budaya. Perhatikan budaya kita memuji. Ada beberapa budaya puji yang biasanya dianggap sebagai kritik dan ditutup-tutupi. Lakukan kritik untuk membantu orang lain. Fokuslah pada kesalahan dan bukan pada orangnya. Katakan, tulisanmu ada 4 kesalahan lisan. Alih-alih mengatakan kamu ceroboh, nyatakan kritik dengan cara yang membangun. Alih-alih mengatakan kami terlihat buruk menggunakan baju berwarna gelap, katakan kamu seperti lebih keren menggunakan baju berwarna cerah. Perhatikan ini ketika mengkritik. 1. Kuasai pikiran dan perasaan Anda. Alih-alih mengatakan tulisanmu jelek, katakanlah saya sudah kesulitan memahami tulisanmu. Daripada mengatakan memang kamu tidak peduli kalau orang berpikir kamu bodoh, katakan saya akan menggunakan cara menulis yang terstruktur sehingga terkesan cerdas. 2. Jelas. Banyak orang menghasilkan kritik dengan ambigu karena takut melukai orang lain. Kritik meski cara mengemasnya positif harus dilakukan dengan cara jelas agar tidak disalahpahami. 3. Hindari
memerintahkan, dan mengarahkan orang lain untuk berubah. Ada yang mengatakan jangan tidur ketika kuliah, katakan pilihanmu akan lebih baik kalau tidak tertidur waktu kuliah. 4. Pertimbangan konteks kritik. Ya, situasi ketika hendak kritik lebih baik disampaikan dalam inspirasi tatap muka. Part 8. Pesan bervariasi dalam ketegasan. Asertif adalah kemampuan mengungkapkan diri, pandangan, atau apa yang diinginkan pada orang lain secara terbuka, namun tidak dengan secara agresif. Pandangan atau apa yang diinginkan pada orang yang sikap lebih positif dan lebih mengharapkan dibandingkan orang yang tidak asertif. Derajat asertif dipengaruhi oleh budaya. Orang dengan sikap asertif lebih banyak ditemukan di budaya yang individualis. Cara meningkatkan sikap asertif. Yang pertama, analisis komunikasi yang tegas. Langkah pertama adalah pahami hakikat komunikasi yang asertif. Lihat dan pelajari pesan-pesan dari orang lain. Amati bagaimana satu teman kita bersikap asertif, yang satu lainnya tidak bersikap aktif. Setelah itu, analisis sikap kita sendiri. Kapan bersikap asertif, kapan tidak. 2. Latih komunikasi yang tegas. Latihlah cara berbicara dengan asertif. Misalkan, kita biasanya bersikap non-asertif ketika bertemu A, seseorang teman yang cenderung bersikap memaksa. Maka berlatihlah sebelum ketemu A, bagaimana menolak dia dengan cara terbuka. Ketiga, berkomunikasi dengan tegas. Lakukan komunikasi dengan asertif. Jelaskan masalahnya terlebih dahulu. Jangan menghakimi, tetapi jelaskan situasi. Misalkan, kamu terlambat setengah jam dan belum mengerjakan bagian tugas kelompok. Sebutkan bagaimana masalah ini mempengaruhi Anda. Nilai kelompok saya tergantung pada kerja kita semua. Tidak adil dong kalau kamu tidak ikut kerja. Usulkan solusi yang bisa ditetapkan dan bisa diterapkan. Saya merasa kalau kamu ikut mencari bahan sebelum besok, kita masih bisa menyerahkan tugas sebelum akhir minggu ini dan bisa mendapat nilai. Konfirmasi pemahaman. Kamu mengerti kan kalau kita tidak bisa mengerjakan ini tanpamu juga ikut kerja. Bisakah mengumpulkan bagianmu sebelum besok? Berikutnya yaitu pesan bervariasi dalam sensitivitas budaya. Ya, kita tahu bahwa bahasa dan budaya itu sangat banyak. Jadi kita harus mengenal budaya yang digunakan dalam pembicaraan tersebut. Karena terkadang kita berbicara tidak sopan dalam budayanya, padahal di dalam budaya kita itu biasa saja. Untuk menghindari diskonfirmasi pesan, kita harus mengenal budaya yang digunakan dalam pembicaraan tersebut. Ya, kita masuk ke ras dan kebangsaan. Kata India secara teknis hanya mengacu pada seorang dari India, bukan untuk anggota negara Asia yang kita tahu bahwa sekarang negara India atau masyarakat adat Amerika Utara. Banyak penduduk asli Amerika menyebut mereka sebagai Indians atau Indian people. Dan kata scow digunakan untuk merujuk pada wanita asli Amerika dan masih digunakan atas nama beberapa tempat Amerika. Dan istilah ini dihindari penggunaannya karena hampir selalu negatif dan menghina penggunaannya. Dan di Kanada, masyarakat adat disebut orang First People atau First Nation.
Istilah Native America dengan huruf kecil N adalah paling sering digunakan untuk menyebut orang yang lahir di Amerika Serikat. Meskipun secara teknis, istilah itu bisa merujuk pada siapapun yang lahir. Amerika Utara atau Amerika Selatan atau di luar Amerika Serikat umumnya lebih memilih sebutan yang lebih spesifik seperti Argentina, Kuba, dan Kanada. Istilah pribumi menggambarkan pribumi penduduk. Kata ini tidak digunakan untuk menunjukkan seseorang yang memiliki budaya yang kurang berkembang. Dan ketiga adalah Muslim. Muslim adalah bentuk yang biasa digunakan untuk menunjukkan seseorang yang menganut ajaran agama Islam. Dan Quran adalah ejaan yang biasa dipakai untuk kitab suci Islam. Dan keempat adalah Jews dan Jewes atau Yahudi yang dianggap menghina. Akhirnya istilah non-Kristen harus dihindari. Ini berarti bahwa orang yang memiliki keyakinan lain menyimpang dari norma. Selanjutnya, orientasi afektif. Secara umum, gay biasa dipakai untuk merujuk kepada pria yang memiliki orientasi afektif terhadap pria lain. Dan lesbi adalah istilah yang dipakai untuk wanita yang memiliki orientasi perasaan terhadap wanita lain. Homoseksual mengacu pada pria gay dan lesbian dan menggambarkan orientasi seksual sama jenis. Dalam kasus pernikahan sesama jenis, ada 2 suami atau 2 istri. Pada pria yang melakukan pernikahan sama jenis, setiap orang disebut suami, dan dalam kasus pernikahan perempuan sama jenis, masing-masing disebut sebagai istri. Beberapa pasangan sama jenis, terutama mereka yang belum menikah, lebih suka istilah pasangan atau kekasih. Yang ketiga, yaitu usia. Kata orang tua biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua, lanjut usia, lansia, atau warga lanjut usia, yang secara teknis mengacu pada orang yang lebih tua dari 65. Biasanya, istilah yang menunjukkan usia tidak diperlukan. Ada kalanya, tentu saja Anda perlu mengacu pada kelompok usia seseorang, tetapi kebanyakan usia tidak relevan. Hampir sama dengan istilah orientasi rasial atau afeksi, biasanya tidak relevan. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Orang transgender yang biasa mengidentifikasi dirinya mereka sebagai anggota jenis kelamin yang berlawanan dengan saat yang lahir dan yang kemungkinan gay atau hetero ditunjukkan sesuai dengan jenis kelamin yang diidentifikasikan. Jadi, jika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai wanita, maka kata ganti yang digunakan yaitu yang feminim. Tidak soal jenis kelamin biologisnya. Jika seorang mengidentifikasi sebagai pria, maka kata ganti nama yang digunakan yaitu yang maskulin. Orang waria yang kadang-kadang lebih suka memakai pakaian lawan jenis dan yang mungkin gay disapa berdasarkan pakaian mereka. Jika orang tersebut berpakaian seperti wanita, ia disebut dengan feminin. Jika orang berpakaian seperti pria, ia disebut dengan nama maskulin. Panduan penggunaan verbal pesan secara efektif. Berikut adalah beberapa petunjuk tambahan untuk menjadikan pesan lisan lebih efektif dan perenungan yang lebih akurat mengenai dunia di mana kita tinggal. Kita akan membahas 6 petunjuk. Yang pertama yaitu ekstensi. Hindarilah intensional orientasi. Yang kedua, lihat individu. Hindari segala kecenderungan. Yang ketiga, membedakan antara fakta dan kesimpulan. Hindari kebingungan fakta. Yang keempat, membedakan antara hindari
diskriminasi. Yang kelima, bicarakan di tengah, hindari polarisasi. Yang terakhir, pemuktahiran pesan, hindari evaluasi statis. Berikutnya, hindari orientasi intensi. Istilah orientasi intensional mengacu pada kecenderungan untuk melihat orang, objek, dan peristiwa dalam istilah tentang bagaimana mereka dibicarakan atau diberi label, bukan dalam hal bagaimana mereka sebenarnya ada. Ekstensional orientasi adalah kebalikannya. Orientasi intensi terjadi ketika Anda bertindak seolah-olah kata dan label lebih penting daripada hal yang mereka wakili, seolah-olah peta lebih penting daripada wilayah. Dan korektif untuk orientasi intensional adalah fokus pertama pada objek, orang, atau peristiwa, dan kemudian cara objek, orang, atau peristiwa itu dibicarakan. Label pasti panduan berguna, tetapi jangan biarkan mereka menguburkan apa yang dimaksud untuk dilambangkan. Kemudian kita masuk ke lihat individu, hindari segala sesuatu. Dunia ini benar-benar kompleks, dan karena hal ini Anda tidak pernah dapat mengatakan semua yang harus dikatakan tentang apapun. Setidaknya tidak secara logis. Hal ini terutama benar ketika Anda berurusan dengan orang-orang. Anda mungkin berpikir Anda mengetahui segala hal tentang individu-individu tertentu dan tentang mengapa mereka melakukan yang mereka lakukan. Namun jelas, Anda tidak tahu semua. Anda tidak pernah dapat mengetahui semua alasan Anda melakukan sesuatu. Sehingga tidak mungkin Anda dapat mengetahui semua alasan orang tua, teman, atau musuh Anda melakukan sesuatu. Perdana Menteri Benjamin Disraeli yang terkenal pernah mengatakan bahwa sadar bahwa Anda kurang pengetahuan adalah langkah besar menuju pengetahuan. Pengamatan ini adalah contoh yang sangat baik mengenai sikap. Jika Anda menyadari bahwa ada lebih banyak belajar, lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, Anda membiarkan diri Anda terbuka terhadap informasi tambahan, dan Anda lebih siap untuk mengasimilasinya. Alat bantu yang berguna yang dapat membantu Anda menghindari segala sesuatu adalah untuk mengakhiri setiap pernyataan. Terkadang secara lisan, tetapi secara mental, dan seterusnya. Mengingat bahwa masih ada lagi yang perlu dipelajari, diketahui, dan dikatakan, bahwa setiap pernyataan pasti. Halo semua, saya Giovanni Saktemaluru akan melanjutkan materi yang diberikan. Materi berikutnya adalah membedakan antara fakta dan kesimpulan, hindari fakta, kebingungan, kesimpulan. Bahasa memungkinkan kita untuk membentuk pernyataan fakta dan kesimpulan tanpa membuat perbedaan linguistik antara keduanya. Demikian pula ketika kita mendengarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, kita sering tidak membuat perbedaan yang jelas antara pernyataan fakta dan pernyataan kesimpulan. Namun ada perbedaan besar antara keduanya. Hambatan untuk berpikir jernih dapat diciptakan ketika kesimpulan diperlakukan sebagai fakta bahaya yang disebut kebingungan fakta kesimpulan. Berikutnya adalah diskriminasi di antara, hindari ketidakdiskrikan. Bagaimanapun, bahasa menyediakan kata benda umum seperti guru, siswa, teman, musuh, perang, politisi, liberal, dan sejenisnya yang dapat menuntun Anda untuk berfokus pada kesamaan. Kata benda semacam itu dapat menuntun Anda untuk mengelompokkan semua guru, semua siswa, dan semua teman, serta mungkin mengalihkan perhatian dari keunikan setiap individu, objek, dan acara. Kesalahpahaman yang dikenal sebagai bentuk stereotip terjadi ketika Anda berfokus pada individu, objek, atau peristiwa.
Sebagai contoh, ketika Anda berpikir dan berbicara tentang seorang politisi individu hanya sebagai politisi, Anda mungkin gagal untuk melihat keunikan dalam politisi ini dan perbedaan antara politisi tertentu dan politisi lainnya. Hal yang sama berlaku dengan anggota kelompok budaya, nasional, atau agama. Ketika Anda memikirkan Irak 1 dan Irak 2, Anda akan diingatkan bahwa tidak semua Irak adalah sama. Semakin Anda membedakan di antara individu yang dicakup oleh label yang sama, semakin kecil kemungkinan Anda untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok manapun. Materi selanjutnya adalah berbicara tentang tengah, hindari polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan untuk melihat dunia dan untuk menggambarkannya dalam hal ekstrim, baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, brilian atau bodoh, kaya atau miskin, dan sebagainya. Kebanyakan orang ada di suatu tempat antara ekstrim yang baik dan buruk, sehat dan sakit, brilian dan bodoh, kaya dan miskin. Namun tampaknya ada kecenderungan yang kuat untuk mengkategorikan orang, objek, dan peristiwa dalam suatu hal. Sekarang cobalah untuk mengisi posisi tengah dengan kata-kata yang berarti. Materi berikutnya adalah update pesan, menghindari evaluasi statis. Ketika Anda mempertahankan evaluasi seseorang, meskipun perubahan yang tak terelakkan pada orang tersebut, Anda terlibat dalam evaluasi statis. Ketika orang-orang menampilkan diri mereka sebagai segala sesuatu tentang sesuatu, mereka menggunakan kecenderungan alami Anda untuk berpikir dalam istilah keseringan untuk mencapai tujuan mereka sendiri, bukan untuk menyajikan kebenaran. Ketika orang menghadirkan kesimpulan, seolah-olah mereka adalah fakta untuk mengamankan keyakinan Anda, mereka mengandalkan kecenderungan Anda untuk membingungkan fakta dan kesimpulan, dan Anda gagal untuk membedakan. Dan ketika orang berbicara dalam hal kebalikan, atau seolah-olah hal-hal dan orang-orang tidak berubah, untuk mempengaruhi Anda, untuk percaya hal-hal tertentu, atau untuk melakukan hal-hal tertentu, mereka lagi-lagi mengasumsikan Anda tidak akan berbicara tentang tengah atau meminta pesan yang diperbarui. Nah, sekian dulu materi yang kami berikan kepada Anda. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatian Anda, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.